Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisnawati. Saya dari Tenaga Bidan. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang bertema peningkatan pelayanan kebidanan pada masyarakat. Latar belakang orientasi P3K sesuai Peraturan Menteri Menpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi ASN meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifikasi berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan, bangsa, dan etika. Nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan jabatan fungsi. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak merupakan akronim dari 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Adapun yang melatar belakangi judul laporan orientasi P3K saya yaitu angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 189 per 1000 kelahiran hidup. Beberapa penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah hipertensi dalam kehamilan, perdarahan pasca persalinan, preeklamsi, dan eklamsia yang disertai infeksi. Di wilayah Kabupaten Cirebon, angka kematian ibu sebesar 29 orang pada tahun 2023 dan angka kematian ibu pada tahun 2024 di Kabupaten Cirebon sebanyak 34 orang. Puskesmas Bangu 2 pada tahun 2024 angka kematian ibu tercatat masih baik karena tidak ada angka kematian ibu dan hanya ada angka kejadian eklamsi pada ibu hamil dan di masa kelahirannya tercatat sebanyak 3 orang sampai bulan November 2024. Tujuan orientasi P3K yaitu membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan dan pencapaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana kinerja organisasi, manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta pengetahuan segera dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN P3K berada di instansi akan siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Setelah mengikuti orientasi, peserta dapat mengimplementasikan inovasi-inovasi perubahan. Setelah mengikuti orientasi ini, peserta mampu untuk menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan inovasi perubahan. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya 1. Berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Sejahtera, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan serta ekonomi. 3. Agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Cirebon untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung
Ciptanya stabilitas nasional. Tupoksi jabatan fungsional bidan. 1. Tugas jabatan. Tugas dan jabatan fungsional bidan adalah melakukan kegiatan kebidanan seperti persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Sedangkan subtugasnya 1. Pelayanan kesehatan ibu, 2. Pelayanan kesehatan anak, 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta keluarga berencana, 4. Pelayanan kebidanan komunitas, 5. Pengelolaan pelayanan kebidanan, 6. Melaksanakan program pemerintah dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Rencana hasil kerja P3K Puskesmas Bango 2 yaitu 1. Peningkatan screening eklamsi pada ibu hamil dengan menggunakan link Google Form atau Kasih Bumi Link Form. Bertujuan untuk mendeteksi terjadinya awal potensial terjadinya eklamsi pada kehamilan dan kelahiran dengan pemanfaatan digital Google Form melalui pengiriman link ke ponsel masing-masing ibu hamil pada saat kunjungan pertama sehingga memudahkan bidan untuk menarik data dan merapikan hasil data screening. Indikator pencapaiannya yaitu terdeteksinya semua resiko komplikasi pada kehamilan saat menjelang persalinan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 sampai tahun 2029. 2. Pemanfaatan daun kelor atau untuk pencegahan stunting. Pencegahan terjadinya stunting pada balita dengan pemanfaatan daun kelor pada pemberian PMT lokal di Posyandu. Tujuannya untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Bango 2 pada tahun 2024 sampai tahun 2029. 3. Pencegahan perdarahan dengan melakukan pemeriksaan HB untuk ibu nifas saat kunjungan rumah KF1. Bertujuan untuk mendeteksi lebih awal anemia pada ibu nifas untuk mencegah terjadinya perdarahan di masa nifas. Indikator pencapaiannya yaitu tidak ada ibu nifas yang mengalami pendarahan di masa nifas yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 sampai 2029. Kesimpulan dari laporan orientasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut yaitu 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah wajib untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN P3K inovasi yang akan dilakukan di Puskesmas Bango 2. Sekian laporan presentasi orientasi P3K dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.